Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kali ini saya akan membagikan kisah nyata mimpi saya tentang Bapak Prabowo. Saya tidak tahu menahu bagaimana hidup keseharian Pak Prabowo. Cuman dapat petunjuk melalui mimpi yang memang saya dianjurkan untuk menceritakan mimpi kurang lebih 3 tahun atau 4 tahun yang lalu. Nah, perlu diketahui saudara-saudariku, kita itu bisa mengetahui karakter seseorang melalui mimpi, walaupun kita tidak tahu kesehariannya. Dan itu kehendak Allah. Kehendak Allah memang maunya begitu, ya pasti terjadi. Ketika kita tidak memikirkannya atau tidak ingin tahu, kalau kita sudah ditakdirkan tahu, pasti terjadi. Dan itu ada hikmah kebijaksanaannya. Seperti dulunya yang pernah saya bagikan kepada Anda, dengan judul Tidak Tahu Tapi Tahu. Tidak tahu secara pandangan mata lahiriah, tidak tahu secara langsung, tapi tahu dari Allah Subhanahu wa taala melalui sarana gaib bernama mimpi. Jadi dulunya pernah saya ceritakan bahwa ada teman saya yang punya teman dekat dan saya mimpi badannya hitam. Kalau hitam itu adalah perwakilan simbol dari orang-orang yang berdosa. Karena di Al-Quran banyak disebutkan bahwa orang-orang kafir itu hitam muram. Wajahnya hitam muram. Nah, makanya ketika saya beritahu teman saya yang saya tidak pernah berjumpa dengan orang itu di dalam mimpinya, di dalam mimpi saya aja yang tahu. Nah, tapi teman saya yang merasa kenal satu kelas tidak percaya pada awalnya. Namun ketika dia menikah, memutuskan dengan orang lain, dan akhirnya terjadilah fakta tentang apa yang saya katakan. Nah, akhirnya dia meyakini kebenaran itu, karena sudah menjadi kenyataan. Nah, itu seperti itu salah satu contohnya saudara-saudariku. Jadi di dalam kitab Riyadhus Shalihin milik Imam An-Nawawi rahimahullah, itu boleh kita membuka kekurangan seseorang. Karena misalkan teman kita mau menikah, maka kita memberitahukan bahwa orang yang akan dinikahi teman kita itu adalah buruk. Misalkan kita benar-benar tahu, untuk menghindari kemudaratan yang lebih besar. Jadi di dalam kitab Riyadhus Shalihin itu boleh diperbolehkan, dan itu sudah keputusan ulama. Jadi itu salah satu pengamalan apa yang disampaikan Nabi untuk menolong orang yang zalim. Jadi ada orang yang tidak tahu tentang karakter seseorang yang akan dinikahi, maka kalau dia menikahi dengan kebodohannya, dia akan menzalimi dirinya sendiri. Atas pilihannya dia akan celaka. Nah, seperti itu bisa ditolong dengan memberitahukan bahwa orang yang akan dinikahi itu adalah tidak baik. Nah, sedangkan mimpi Pak Prabowo, saya mengalami mimpi visualnya itu saya berada di suatu gedung, yang mana di dalam gedung itu ada beberapa orang. Sepertinya ada orang yang lagi sakit di ruangan itu. Cuman kita beramai-ramai. Kemudian ada visual Pak Prabowo itu memarkir mobil, membuka pintu mobilnya. Mobilnya itu sederhana, mobil kecil, sedan seperti Civic tahun yang lama. Itu ada bersama satu anak kecil dan juga satu anak yang sudah dewasa, laki-laki semua. Pak Prabowo yang menyupiri. Jadi mimpinya seperti itu, dan di batin saya di mimpi itu merasakan bahwa Pak Prabowo itu juga ingin ikut menjenguk ke ruangan yang saya tempati di mimpi itu. Jadi ada orang sakit gitu. Nah, lalu apa makna mimpi atau takwil mimpinya? Jadi kalau misalkan di dalam mimpi itu biasanya
Allah itu memberikan beragam. Terkadang simbol-simbol saja tanpa ucapan, terkadang simbol dengan ucapan, terkadang ada orang yang berkata tapi tidak ada wujudnya disertai dengan simbol, terkadang juga tidak ada visual tapi berupa pengajaran di hati. Nah, itu ragam-ragamnya yang pernah saya alami maupun istri saya alami, ya, seperti itu. Jadi kalau misalkan seperti itu visual mimpinya, Pak Prabowo itu berarti orang yang menyukai kesederhanaan untuk yang sekarang ini. Jadi karena mimpinya ini sekarang ini, maka perilaku Pak Prabowo sekarang ini seperti itu. Jadi menyukai kesederhanaan dengan adanya membawa kendaraan yang tidak mewah. Jadi tujuan hidupnya insya Allah hari ini itu bukan lagi untuk mencari kemewahan, bukan lagi untuk mencari ketenaran, tapi beliau insya Allah benar-benar ingin menjadi orang yang berkhidmat kepada negara ini, ingin menjadi warga negara yang memiliki kontribusi kepada NKRI ini. Jadi itu dengan adanya visual mobil yang tidak baru, tidak mewah. Sedangkan anak kecil dan anak yang sudah dewasa yang beliau bawa terjadi keakraban, itu maknanya beliau itu penyayang orangnya dan bertanggung jawab. Lalu visual beliau ingin juga menjenguk orang yang sakit, itu berarti beliau punya rasa empati terhadap orang lain, punya rasa kasih sayang, rasa saling mencintai terhadap sesama. Hal itu adalah baik, dan itu adalah seperti yang disabdakan Nabi Muhammad SAW di dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, ya, tentang hal saling mencintai dan bagaikan, ya, mengasihi bagaikan satu tubuh. Beliau bersabda, perumpamaan orang-orang mukmin dalam hal saling mencintai, menyayangi dan mengasihi bagaikan satu tubuh. Apabila ada salah satu anggota tubuh yang sakit, maka seluruh tubuhnya akan ikut terjaga, tidak bisa tidur dan panas, turut merasakan sakitnya. Jadi kalau misalkan Pak Prabowo ikut menjenguk orang yang sakit di mimpi yang saya alami, itu berarti beliau punya empati, ya, punya rasa kasih sayang terhadap sesama. Nah, seperti itu saudaraku. Jadi kalau misalkan kita walaupun tidak pernah tahu keseharian seseorang, Allah memberitahukan kita, dan itu adalah hak, benar. Karena saya sering mengalami mimpi. Di akun ini sudah hampir 100 mungkin atau lebih kisah nyata mimpi yang saya bagikan. Karena manusia itu, ya, segala apapun yang diketahui pasti dari Allah. Cuman kalau melalui mimpi itu hal yang khusus. Karena apa? Mimpi seorang mukmin ataupun mimpi seorang yang soleh disebutkan di dalam hadis riwayat Al-Bukhari bahwa itu adalah satu bagian dari 46 kenabian. Salah satu fasilitas yang dimiliki para nabi. Nabi Muhammad SAW orang yang paling sering, ya, yang sering mendapatkan mimpi. Dan wahyu pertama kali diterima beliau itu berupa mimpi yang benar dalam tidur. Jadi kalau misalkan kita tidak tahu, bisa jadi tahu, itu menjadi hal yang mudah bagi Allah. Karena apa? Allah berfirman di dalam surat Al-Alaq ayat 5. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Nabi Yakub alaihissalam juga mengalami yang difirmankan di dalam surat Yusuf ayat 86. Aku mengetahui dari Allah apa yang tidak kamu ketahui. Jadi kita sebagai umat Islam jangan menyepelekan mimpi seorang mukmin. Apalagi orang itu orang yang soleh. Karena apa? Itu adalah salah satu fasilitas, salah satu bagian dari 46 kenabian. Assalamualaikum.